Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Brian Fitzgerald Canger, NIM 220130061, kelas 1C, program studi D4 Teknik Konstruksi Jalan dan Jembatan, dosen pengajar Insinyur Kris Hombokau MT. Pada saat ini saya akan mempresentasikan jurnal saya yang berjudul Bunyi. Bab 1, pendahuluan, latar belakang. Dalam perkembangan dunia pengetahuan sekarang ini, gelombang bunyi dapat dimanfaatkan dalam berbagai keperluan penelitian. Dibanding kelautan, misalnya untuk mengukur kedalaman laut, di bidang industri misalnya untuk mengetahui cacat yang terjadi pada benda-benda hasil produksinya, di bidang pertanian untuk meningkatkan kualitas hasil pertanian, dan di bidang kedokteran dapat digunakan untuk terapi adanya penyakit dalam organ tubuh. Untuk keperluan tersebut, digunakan suatu alat yang bekerja berdasarkan prinsip pemantulan gelombang bunyi yang dapat disebut sonar, Sound Navigation Ringing. Prinsip kerja sonar berdasarkan prinsip pemantulan gelombang ultrasonik. Alat ini diperkenalkan pertama kali oleh Paul Langevin, seorang ilmuwan dari Prancis pada tahun 1914. Pada saat itu Paul dan pembantunya membuat alat yang dapat mengirim pancaran kuat gelombang bunyi berfrekuensi tinggi melalui air. Pada dasarnya, sonar memiliki dua bagian: alat yang memancarkan gelombang ultrasonik yang disebut transmitter, dan alat yang digunakan mendeteksi datangnya gelombang pantul yang disebut sensor. Rumusan masalah. Dari latar belakang di atas, penulis menyimpulkan rumusan masalah, yaitu apa itu gelombang dan bunyi, pengertian gelombang bunyi, tujuan untuk mengetahui perkembangan dan pemanfaatan gelombang bunyi dalam kehidupan sehari-hari dan dalam bidang teknologi modern. Adanya manfaat dari penulisan makalah ini adalah untuk memperkaya wawasan pembaca tentang gelombang bunyi dan mengajak para pembaca untuk memahami dan ikut mencoba memecahkan permasalahan-permasalahan yang timbul pada kaitannya dengan gelombang bunyi itu sendiri. Bab 2, pembahasan A. Gelombang dan bunyi. Gelombang adalah getaran yang merambat. Jadi di setiap titik yang dilalui gelombang terjadi getaran, dan getaran tersebut berubah fasenya sehingga tampak sebagai getaran yang merambat. Terkait dengan arah getar dan arah rambatnya, gelombang dibagi menjadi dua, yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Gelombang transversal arah rambatnya tegak lurus dengan arah getarnya, sedangkan gelombang longitudinal arah rambatnya searah dengan arah getarannya. Gelombang longitudinal dapat diklasifikasikan menjadi beberapa tipe gelombang, yaitu gelombang kompresi, gelombang shear, gelombang fleksural, torsional. Terjadinya berbagai tipe gelombang tersebut oleh karena medium yang dilewati yang beraneka ragam. Ketika kita melempar batu ke dalam genangan air yang tenang, gangguan yang kita berikan menyebabkan partikel air bergetar atau berisolasi terhadap titik setimbangnya. Perambatan getaran pada air menyebabkan arah gelombang pada genangan air tadi. Jika kita mengentarkan ujung tali yang merentang, maka gelombang akan merambat sepanjang tali tersebut. Gelombang tali dan gelombang air adalah dua contoh umum gelombang yang mudah kita saksikan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita melihat gelombang pada genangan air, seolah-olah tampak bahwa gelombang tersebut membawa air keluar dari pusat lingkaran. Demikian pula, ketika Anda menyaksikan gelombang laut bergerak ke pantai, mungkin Anda sedang berpikir bahwa gelombang air membawa laut menuju ke pantai. Kenyataannya bukan seperti itu. Sebenarnya yang Anda saksikan adalah setiap partikel air tersebut berisolasi
terhadap titik setimbangnya. Hal ini berarti bahwa gelombang tidak memindahkan air tersebut. Kalau gelombang memindahkan air, maka benda yang terapung juga ikut berpindah. Jadi, air hanya berfungsi sebagai medium bagi gelombang untuk merambat. Bunyi atau suara merupakan salah satu fenomena fisika yang selalu kita alami sehari-hari. Pengertian gelombang bunyi. Gelombang bunyi terdiri dari molekul udara yang tidak pernah merambat melainkan bergetar maju mundur. Tiap saat molekul-molekul ini berdasarkan dari beberapa tempat sehingga menghasilkan wilayah tekanan tinggi. Tapi di tempat lain merenggang sehingga menghasilkan wilayah tekanan rendah. Gelombang bertekanan tinggi dan rendah secara bergantian bergerak di udara menyebar dari sumber bunyi. Itulah alasan mengapa gelombang bunyi adalah gelombang longitudinal. Bunyi mengalami gejala gelombang seperti interferensi, pemantulan, pembiasan, dan difraksi. Bunyi merupakan gelombang mekanik karena hanya dapat merambat melalui medium dan tidak dapat merambat dalam vakum. Bunyi merambat di udara dengan kecepatan 1224 km per jam. Bunyi akan melambat lebih lambat jika suhu dan tekanan udara lebih rendah. Di udara tipis dan dingin pada ketinggian lebih dari 11 km, kecepatan bunyi 1000 km per jam. Di air kecepatannya 5400 km per jam, jauh lebih cepat daripada di udara. Ada kalanya frekuensi yang didengar oleh pengamat mengalami perubahan secara tiba-tiba, manakala sumber bunyi, misalnya klakson mobil, bergerak mendekati atau menjauhi menurut pengamat yang diam. Fenomena ini dikenal sebagai efek Doppler, yaitu perbedaan frekuensi yang diterima oleh pendengar dan frekuensi asli sumber getarannya relatif antara pendengar dan sumber bunyi. Bila kedudukan antara pengamat dan sumber bunyi saling mendekat, maka pengamat mendengar frekuensi yang lebih tinggi. Dan bila kedudukannya saling menjauh, maka pengamat mendengar frekuensi yang lebih rendah. Dan fenomena ini berhasil dijelaskan oleh fisikawan Christian Johann Doppler 1803 sampai 1855 pada tahun 1842. Bab 3 penutup. Kesimpulan, gelombang bunyi terdiri dari molekul-molekul udara yang tidak pernah merambat melainkan bergetar maju mundur. Tiap saat molekul-molekul ini berdasarkan dan beberapa tempat sehingga menghasilkan wilayah tekanan tinggi. Tapi di tempat lain merenggang sehingga menghasilkan wilayah tekanan rendah. Gelombang bertekanan tinggi dan rendah secara bergantian bergerak di udara menyebar dari sumber bunyi. Itulah alasannya mengapa gelombang bunyi adalah gelombang longitudinal. Bunyi mengalami gejala gelombang seperti interferensi, pemantulan, pembiasan, dan difraksi. Bunyi merupakan gelombang mekanik karena hanya dapat merambat melalui medium dan tidak dapat merambat dalam vakum. Laut menutupi permukaan bumi kurang lebih 75%. Batas perairan laut dengan dataran disebut garis pantai. Perairan laut di permukaan bumi tidak merata luasnya. Pada belahan bumi utara tertutup lautan sebesar 60%, sedangkan pada belahan bumi selatan tertutup lautan sekitar 80%. Saran untuk pembaca dapat menambah wawasan dan bisa memberikan kritik membangun bagi penulis. Yang kedua, untuk lembaga pendidikan diharapkan agar bisa menerapkan dalam pembelajaran. Dan yang terakhir, untuk lembaga penelitian diharapkan bisa menghasilkan penemuan yang lebih baik. Terima kasih.